Modric bantu Kroasia taklukkan Portugal. Brighton incar pelatih St. Pauli. Luke Shaw salahkan tim medis soal cederanya. Ole berpeluang latih Leicester City. Chiesa bakal dibuang ke Napoli. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Dalam lanjutan laga uji coba menjelang Euro 2024, timnas Spanyol tampil dominan saat mengalahkan Irlandia Utara dengan skor 5-1. Menurut BBC, Pedri jadi pemain paling berpengaruh melalui 2 golnya di menit 12 dan 29. Gol Spanyol lainnya dicetak bergantian oleh Alvaro Morata menit 18, Fabian Ruiz menit 35 dan Mikel Oyarzabal menit 60. Sementara Irlandia Utara hanya membalas melalui Daniel Ballard menit 2. Kemenangan ini jadi modal bagus bagi Spanyol jelang berangkat ke Jerman. Sementara itu, negara Erling Haaland yakni Norwegia kalah 1-3 dari Denmark. Christian Eriksen CS mengakhiri pemanasan jelang Euro 2024 dengan sangat baik. Pierre-Emil Højbjerg, Jannik Vestergaard, dan Yusuf Poulsen bergantian membobol gawang Norwegia. Dilansir Supersport, Erling Haaland sempat memperkecil ketertinggalan di menit 72. Meski unggul dalam penguasaan bola, Norwegia kesulitan untuk menembus pertahanan The Danes. Di pertandingan lain, Kroasia mengalahkan Portugal dengan skor 2-1. Gol Kroasia dicetak oleh sepakan penalti Luka Modric menit 8 dan Ante Budimir menit 56. Sementara satu gol Portugal lahir dari aksi Diogo Jota menit 48. Sementara Cristiano Ronaldo hanya bisa melihat timnya kalah dari bangku cadangan. Roberto Martinez sama sekali tak memberikan kesempatan bermain untuknya. Menurut ESPN, ini jadi kemenangan pertama Kroasia setelah 8 kali pertemuan dengan Portugal. Setelah kepergian Roberto De Zerbi, Brighton mulai mencari pelatih baru. Beberapa nama mulai dirumorkan, yang terbaru adalah pelatih muda potensial dari sepak bola Jerman Fabian Hürzeler. Dilansir Sky Sport, pelatih kelahiran Amerika Serikat itu telah menarik perhatian setelah membawa St. Pauli promosi ke Bundesliga. Brighton memandang Hürzeler sebagai pelatih yang cocok untuk menggantikan De Zerbi. Kini pihak Brighton sedang menegosiasikan biaya kompensasi kepada St. Pauli karena Hürzeler masih terikat kontrak panjang dengan tim Bundesliga itu. Beberapa hari lalu, Luke Shaw diwawancarai soal kondisi kebugarannya, terutama soal cedera yang dialami musim ini. Respon Shaw cukup mengejutkan ketika dirinya justru menyalahkan beberapa pihak soal cedera yang tak kunjung sembuh. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Luke Shaw menyalahkan semua orang termasuk dirinya atas cedera yang dialami. Dirinya juga menyenggol peran tim medis dan tim kepelatihan Manchester United dalam proses pemulihannya. Menurutnya, diagnosa tim medis kurang akurat. Dia juga merasa terlalu memaksakan diri. Meski belum 100% fit, pelatih selalu memintanya bermain. Shaw pun tak bisa menolak. Ada kabar terbaru dari mantan pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. Pelatih asal Norwegia itu masuk dalam daftar calon pelatih baru Leicester City musim depan. Menurut Goal, Ole sedang berada di tahap pembicaraan dengan juara divisi Championship itu. Ole pun kabarnya tertarik dengan pekerjaan itu. Sang pelatih bahkan telah menolak beberapa pinangan dari klub dan tim nasional lain demi bisa kembali ke Premier League bersama The Foxes. Kini negosiasi masih berlanjut, tapi belum ada kesepakatan apapun yang dicapai oleh kedua belah pihak. Bukan cuma Leicester City saja yang sedang mencari pelatih baru, Manchester United pun demikian. Mereka bahkan sudah memiliki beberapa nama yang berpotensi untuk menggantikan Erik ten Hag musim depan. Salah satu nama yang menarik adalah manajer Borussia Dortmund, Edin Terzic. Dilansir The Sun, Ineos memandang Terzic sebagai pelatih muda berbakat. Prestasinya membawa The Borussen ke final Liga Champions musim 2023-2024 juga telah membuat Ineos terpukau. Namun Terzic bukan satu-satunya opsi. Mauricio Pochettino dan Roberto De Zerbi juga masuk dalam list.
Manchester United juga dikabarkan akan melayangkan tawaran kedua kepada Benfica untuk salah satu pemainnya, Joao Neves. Namun United tampaknya bakal mendapat kendala karena Neves sedang dihasut oleh rekan senegaranya Bernardo Silva. Dilansir Tribal Football, ketimbang gabung MU, Bernardo justru meminta Neves untuk bergabung ke Manchester City saja. Sebagai sesama orang Portugal, Bernardo ingin Neves mendapat klub terbaik untuk melanjutkan karirnya. Dan menurutnya, klub terbaik untuk Neves ya Manchester City. Setelah penampilan yang menawan bersama Crystal Palace musim lalu, Eberechi Eze kini jadi komoditas panas di bursa transfer musim panas 2024. Beberapa klub mulai datang dan menanyakan ketersediaannya. Salah satu yang paling berminat adalah Tottenham Hotspur. Dilansir The Sun, negosiasi Spurs dengan Palace terlihat lancar. Bahkan keluarga Eze sudah terlihat wirawiri di kawasan stadion Tottenham Hotspur. Palace kabarnya meminta angka sekitar 60 juta pound jika Spurs benar-benar berminat pada Eze. Terbang ke negeri Matador, teka-teki dari Artem Dovbyk kabarnya mulai terpecahkan. Striker yang sedang naik daun itu memang jadi komoditas panas setelah menjadi top skor La Liga dengan torehan 24 golnya. Dilansir Football Espana, penyerang asal Ukraina itu mengakui bahwa dirinya sedang berada dalam tahap negosiasi dengan klub Serie A. Sayangnya, ia enggan terbuka soal nama klub tersebut. Menurut rumor yang ada, Dovbyk kini sedang didekati oleh AC Milan dan Inter Milan. Setelah Vincent Kompany menjadi pelatih baru Bayern Munchen, kemungkinan Ronald Araujo untuk pindah ke Jerman semakin kecil. Karena bagi Kompany, Araujo bukan pemain yang tepat untuk pola permainannya. Meski demikian, nasib Araujo di Barcelona masih belum jelas. Dilansir Football Espana, Araujo dan Barcelona masih belum mencapai kesepakatan soal kontrak baru. Sang pemain belum memberikan keputusan konkret soal masa depannya. Untuk saat ini, kontrak Araujo di Barca masih menyisakan durasi 2 tahun hingga 2026. Sedangkan tim rival Barcelona yakni Real Madrid dikabarkan berpotensi kehilangan salah satu pemainnya, Rodrygo Goes. Dilansir Count Offside, kedatangan Kylian Mbappe ke Madrid telah mengancam posisi Rodrygo. Oleh karena itu, beberapa klub mulai memantau situasi ini. Salah satu klub yang berencana untuk menggoda Rodrygo adalah Manchester City. Mereka tak menampik soal isu ketertarikannya terhadap Rodrygo. Namun sejauh ini klub belum melayangkan tawaran resmi. Transfer Rodrygo ke City kabarnya akan bergantung pada hasil penjualan pemain musim panas ini. Dari Spanyol, kita bergeser ke Italia, di mana salah satu bintang Juventus yakni Federico Chiesa dikabarkan akan segera meninggalkan Turin. Dilansir Football Italia, pelatih baru Juve Thiago Motta tidak akan menjadikan Chiesa sebagai pemain penting musim depan. Maka dari itu, Chiesa berpotensi dijual musim panas ini. Tujuan paling masuk akal bagi Chiesa saat ini adalah Napoli. Nantinya, Juve akan menjadikannya alat tukar untuk mendatangkan bek Napoli Giovanni Di Lorenzo. Berada di penghujung musim 2023-2024, beberapa klub mulai menyusun rencana tur pramusim guna menyapa para fans. Sejauh ini, benua Asia jadi salah satu destinasi paling favorit bagi kebanyakan klub. Menurut Football Italia, negara yang paling banyak dituju adalah Cina. Inter Milan, PSG, dan Atletico Madrid jadi beberapa klub yang dikabarkan bakal tur pramusim ke Cina. Namun ada kabar kurang mengenakan soal rencana ini. Ketiga klub tersebut dikabarkan berpotensi batal melakoni tur pramusim ke Cina. Itu karena promotor lokal dari Cina belum membayar uang yang dijanjikan untuk tur ini. Pemilik AS Roma Dan Friedkin dikabarkan akan melebarkan bisnis sepak bolanya ke tanah Inggris. Namanya bahkan muncul sebagai salah satu dari sejumlah pihak yang berminat untuk mengakuisisi klub Premier League Everton. Dilansir BBC, pengusaha asal Amerika Serikat itu dilaporkan memiliki kekayaan bersih sebesar 4,8 miliar pound. Dirinya sedang mengincar perjanjian eksklusivitas untuk membeli 94% saham Everton dari pemilik saat ini, Farhad Moshiri. Striker Juventus Arkadiusz Milik dipastikan bakal melewatkan Euro 2024 bersama Polandia setelah mengalami cedera lutut. Cedera itu didapat Milik setelah bertabrakan dengan gelandang Ukraina Ruslan Malinovsky dalam laga uji coba. Pelatih Michael Probiers mengkonfirmasi kepada wartawan usai pertandingan bahwa Milik tidak akan bisa pulih tepat waktu untuk turnamen Euro 2024 dan harus absen.
ini menjadi kedua kalinya Milik absen di Euro setelah ia juga tidak bisa tampil di Euro 2022 akibat cedera. Dilansir Football Espana, pemain Manchester United Mason Greenwood diwartakan membuka peluang bergabung ke klub raksasa Serie A, Juventus. Oleh karena itu, Direktur Bianconeri Giuntoli telah membuka pembicaraan awal dengan Setan Merah melalui perantara yang akan mengumpulkan informasi mengenai potensi transfer musim panas. Laporan tersebut mengklaim Setan Merah menghargai pemain sayap Inggris itu dengan harga 35 juta euro atau setara dengan 617,7 miliar rupiah. Mantan pemain sayap Atalanta dan Inter Robin Gosens bisa kembali ke Serie A untuk Bologna yang lolos ke Liga Champions musim depan. Bologna menurut kabar dari Football Italia tertarik pada pemain Union Berlin itu. Pelatih baru Bologna, Vincenzo Italiano, telah memberikan izin untuk mengejar pemain berkebangsaan Jerman itu. Selain Bologna, Lazio dan Torino juga dikabarkan memantau situasi sang pemain. Masih soal berita Liga Italia, bek Inter Stefan de Vrij dilirik beberapa klub top Liga Inggris. Bek asal Belanda itu sejauh ini dikaitkan dengan klub seperti Manchester United, Liverpool, Chelsea, dan Tottenham Hotspur. Akan tetapi, dia mengacukan minat tersebut. Dia menegaskan bahwa Inter adalah rumahnya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Premier League adalah impian saya. Segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya dan menurut saya tidak ada gunanya melihat ke belakang sekarang. Barcelona telah mengumumkan bahwa Ilkay Gundogan akan tetap bersama klub untuk musim mendatang. Meskipun ada spekulasi tentang masa depannya setelah kedatangan pelatih baru, yakni Hansi Flick. Di tengah ketidakpastian mengenai masa depannya, muncul tawaran dari Galatasaray. Presiden klub Turki tersebut, Dursun Özbek, menyatakan bahwa membawa Gundogan ke Istanbul merupakan salah satu mimpi terbesarnya. Namun, meskipun memiliki warisan Turki, playmaker timnas Jerman saat ini tidak tertarik untuk meninggalkan Barcelona. Martin Odegaard dinobatkan sebagai pemain terbaik musim ini untuk kedua kalinya berturut-turut. Odegaard menerima 33% dari seluruh suara yang diberikan oleh pendukung Arsenal. Declan Rice berada di posisi kedua, sedangkan William Saliba finish ketiga. Odegaard menjadi pemain kelima dalam sejarah Arsenal yang memenangkan penghargaan termasyhur ini dalam 2 musim berturut-turut, mengikuti jejak legendaris Liam Brady, Ian Wright, Thierry Henry, dan Bukayo Saka. Sementara itu, dari Liga Jerman, dikutip dari Goal, Bayern sedang mempersiapkan kemungkinan eksodus massal musim panas ini. Sebab pihak klub bersedia berpisah dengan beberapa nama besar. Menurut kabar, mereka bersedia mendengarkan tawaran yang masuk akal untuk Manchester League, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Sergei Gnabry, dan Noussair Mazraoui. Meskipun Bayern merasa perlu menjual beberapa pemain karena alasan keuangan, mereka juga sedang bernegosiasi dengan bek sayap Alphonso Davies mengenai kontrak baru. Rival Bayern, Borussia Dortmund, diperkirakan akan mengikhlaskan bek tengah veteran Mats Hummels meninggalkan klub musim panas ini. Klub Jerman itu kini fokus mencari pengganti Hummels. Menurut pemberitaan Goal, nama O'Brien, bek Lyon, telah muncul sebagai kandidat. Namun, AC Milan dan Everton juga dikatakan tertarik padanya, sementara Lyon sudah menolak pendekatan tersebut pada bulan Januari. Ketertarikan pada pemain baru juga dialami Manchester City. City dikabarkan tertarik mendatangkan pemain muda Crystal Palace, Adam Wharton. Wharton yang termasuk dalam skuad timnas Inggris untuk Piala Eropa 2024 dipastikan akan semakin menarik perhatian The Citizen jika sukses tampil apik di Jerman. The Evening Standard mengklaim Manchester City telah menjadikan pemain Crystal Palace, Adam Wharton, sebagai target jangka panjang mereka. Dilansir dari Independent, pemilik minoritas Manchester United, Ineos, ingin menjual Nice di tengah ekspektasi bahwa kedua klub akan diberikan transisi 1 musim oleh UEFA untuk bersaing di Liga Eropa musim ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa ketua Ineos, Sir Jim Ratcliffe, ingin fokus pada United setelah mencapai ambisi seumur hidup dengan terlibat dengan klub masa kecilnya, dan kini langkah penjualan klub Prancis tersebut berada pada tahap awal.